Sekolah alam rumah bakau yang identik dengan alam dan terletak strategis di tengah hutan pohon bakau sekitarnya. PLN menggandeng komunitas rumah bakau berinisiasi membangun sekolah alam yang bersifat kurikulum untuk kalangan pelajar, guna mengetahui dan mempelajari iklim, sampah, hutan mangrove. Penyerahan bantuan bangunan sekolah alam rumah bakau Jayapura diserahkan oleh PLN Induk Wilayah Papua dan Papua Barat perwakilan GMPT PLN, Persero Papua Papua Barat. General Manajer PLN Unit Wilayah Induk Papua dan Papua Barat, Rizky Muhammad, yang diwakili oleh Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum, Ateng M. Sihombing, mengatakan, pemberian bantuan pembangunan sekolah alam rumah bakau sebagai rasa kepedulian dari pihak PLN, berpesan untuk menciptakan generasi penerus yang peka terhadap alam sekitarnya. Ya, terima kasih. Nama saya Ateng Sihombing. Saya mewakili PLN terkait dengan bantuan pembangunan rumah bakau ini. PLN itu sangat peduli, itu bagian dari PLN menunjukkan kepeduliannya terkait lingkungan daripada PLN itu sendiri. Jadi tidak hanya semata kita mencari keuntungan, tapi juga kita peduli dengan kelestarian lingkungan itu sendiri. Mungkin begitu. Kalau untuk CSR itu ya ada yang dalam bentuk peduli itu ya bantuan seperti rumah bakau ini, gitu, bisa dalam bentuk material yang kita sampaikan kepada pimpinan di sini ya, pimpinan daripada rumah bakau ya, terbukti daripada rumah bakau ini sudah selesai dibangun seperti itu. Tadi seperti poin-poin yang disampaikan daripada sebutan Pak Jeb tadi itu, ada poin yang dimana dengan adanya rumah bakau ini bisa banyak menginspirasi masyarakat sekitar maupun tadi ada sekolah hebat, bisa menciptakan generasi yang memang peduli sama lingkungan, tidak hanya semata-mata orang bekerja mencari uang, tapi peduli dengan lingkungan sekitarnya lah, seperti itu, merawat dan menjaga dan melestarikannya. Ada bagian juga di dalam komunitas-komunitas. Founder Rumah Bakau Abdel Gamel Nasser mengatakan pihak PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berinisiatif bersama komunitas Rumah Bakau Jayapura menciptakan sekolah alam di tengah hutan mangrove. Konsep sekolah alam rumah bakau akan dilakukan konsep bentuknya pembelajaran berupa kurikulum berdasarkan tingkatan mulai dari anak sekolah hingga mahasiswa. Menurut Gamel, anak-anak komunitas di rumah bakau harus mampu mempunyai inspirasi kepada orang dan mekempu juga kreatif. Bahkan sudah banyak ribuan orang yang datang untuk mengetahui lingkungan hidup. Ketua DPP Garuda Merah Putih, Yonas Nusi, mengatakan dengan adanya bangunan sekolah alam rumah bakau akan menjadi tempat di mana anak-anak didik untuk bisa mengenal dirinya dan mengenal lingkungan. Dirinya mengajak komunitas dan masyarakat dapat menggunakan sekolah rumah bakau dengan baik untuk menjadikan anak-anak kita yang peduli terhadap lingkungan. Teman-teman dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menggandeng kami untuk menciptakan sebuah program sekolah alam seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah alam, terutama yang memiliki sifat edukasi, sosial, termasuk advokasi. Jadi teman-teman di sini meskipun volunteer, tapi sesuai tagline-nya dia memiliki inspirasi dan dia kreatif. Jadi anak-anak di sini harus mampu memberi inspirasi kepada orang lain dan dia harus kreatif. Artinya kita tidak harus melulu menunggu pemerintah, tapi apa yang kita bisa buat itu yang kita lakukan. Dan kebanyakan dari yang dilakukan oleh teman-teman ternyata menular. Akhirnya tidak sedikit yang melakukan field trip ke tempat ini, bahkan tidak berlebihan kalau kami mengatakan sudah ribuan orang datang ke sini, anak sekolah, mahasiswa belajar tentang lingkungan, terutama bakau, sampah, perubahan iklim, termasuk perlindungan satwa cendrawasih. Demikian, ada pertanyaan? Ya, kemarin sempat dibahas, nantinya ada sebuah kayak konsep pembelajaran, bentuknya mungkin kurikulum, tidak tetap, artinya dia tidak masuk di sekolah, tapi dia lebih di sini, sifatnya edukasi. Kalau teman-teman dari anak-anak sekolah, mungkin kita harus menyesuaikan
dia cukup berbicara tentang sampah dan hutan mangrove, termasuk Teluk Yotefa. Kalau anak-anak mahasiswa mungkin kita sudah bisa ajak berbicara tentang perubahan iklim, seperti itu. Jadi ada konsep pembelajaran yang ke situ dengan menyesuaikan tingkatan sekolah, seperti itu sih. Evan melaporkan dari kota Jayapura. Semoga bantuan ini bisa kelanjutan Pak.